Titik berat dalam mengembangkan strategi dan program audit secara keseluruhan adalah penilaian risiko salah saji material. Mulai bab 8 sampai dengan bab terakhir sebelum ini, yaitu bab 12, saya telah panjang lebar menjelaskan mengenai konsep risiko audit. Di sana, saya telah menjelaskan bagaimana auditor memulai proses identifikasi salah satu material dengan menilai atau menetapkan acceptable audit risk atau risiko audit yang dapat diterima. Kemudian auditor juga diminta untuk mengidentifikasi inherent risk atau risiko bawaan. Dan yang terakhir, kita juga telah membahas mengenai bagaimana cara menilai risiko pengendalian. Dari ketiga komponen risiko tersebut, kita selanjutnya menetapkan plan detection risk. Pada bab ini, saya akan menjelaskan prosedur-prosedur tambahan yang diperlukan untuk merespon hasil penilaian risiko. Pengujian-pengujian tersebut akan kita gunakan dalam membuat strategi audit dan program audit. Dalam menyusun strategi audit keseluruhan, kita sebenarnya dapat membagi menjadi dua kelompok aktivitas. Pertama, penilaian risiko salah satu material. Ini tadi yang sudah saya ungkapkan bahwa kita telah membahasnya mulai bab 8 sampai dengan bab 12. Di mana titik berat kita adalah melakukan prosedur penilaian risiko atau risk assessment procedures. Setelah kita melakukan prosedur ini, maka kita akan memperoleh hasil penilaian risiko salah satu material. Nah, pada tahap ini kita selanjutnya harus memberikan tanggapan atas hasil tersebut. Tanggapan itu diwujudkan dalam bentuk dua kelompok pengujian. Pertama, pengujian pengendalian atau test of controls. Dan yang kelompok kedua adalah pengujian substantif atau substantive tests. Nah, kelompok kedua ini terdiri dari 3 jenis pengujian. Pertama, pengujian substantif atas transaksi atau substantive tests of transactions. Yang kedua, prosedur analitis substantif atau substantive analytical procedures. Dan yang ketiga adalah pengujian perinci atas saldo atau tests of detail balances. Selanjutnya kita akan membahas keempat jenis pengujian yang kita harus lakukan sebagai tanggapan atas hasil penilaian risiko salah satu material. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa prosedur penilaian risiko ini telah kita lakukan, ya, yang pada dasarnya diarahkan untuk memahami entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internal. Bab 8 kita telah menjelaskan, kita telah berdiskusi pemahaman bisnis dan industri klien. Bab 9 dan 10, saya juga telah menjelaskan prosedur untuk mengidentifikasi risiko signifikan dan nilai inherent risk dan control risk. Bab 12 menjelaskan prosedur untuk memahami pengendalian internal, pengendalian untuk menilai control risk atau risiko pengendalian. Nah, bila kita sajikan dalam bentuk visual, maka hubungan antara jenis-jenis pengendalian, jenis-jenis pengujian, dengan model risiko yang telah kita bahas pada bab sebelumnya, terlihat seperti gambar berikut. Jadi kalau Anda mengingat kembali model risiko audit, itu dalam bentuk rumus AAR dibagi IR kali CR, itu sama dengan PDR.
PD adalah Plan Detection Risk atau risiko deteksi yang direncanakan. Nah, di situ terlihat bahwa control risk itu perlu didukung oleh test of control untuk memastikan efektivitas pengendalian. Ini juga dimaksudkan agar auditor bisa menetapkan risiko pengendalian yang rendah yang dapat diterima, yang diharapkan nanti bisa mengurangi beban auditnya. Karena dengan CR yang rendah, maka plan detection risk bisa membesar dan akibatnya mungkin bukti auditnya juga akan berkurang. Control risk juga dipengaruhi oleh atau didukung dengan substantive test of transaction. Nanti saya jelaskan satu persatu ini. Nah, substantive test of transaction ini juga bisa mendukung nanti level plan detection risk-nya. Lalu plan detection risk juga bisa didukung oleh dua tes yang lain. Yang pertama, substantive analytical procedures dan test of detail of balances. Nah, keempat jenis tes ini pada akhirnya akan menentukan kecukupan dan ketepatan bukti. Jadi perencanaan audit ini sebenarnya output-nya adalah merencanakan seberapa banyak atau seperti apa ya bukti yang harus dikumpulkan selama pelaksanaan audit nanti. Selanjutnya mari kita bahas pengujian pengendalian. Ini adalah salah satu dari 4 jenis pengujian yang dilakukan sebagai tanggapan atas hasil penilaian risiko salah satu material. Dalam konteks ini, pemahaman auditor atas pengendalian internal digunakan untuk menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait transaksi. Sebagai contoh ini, asumsikan bahwa auditor menilai bahwa risiko pengendalian untuk tujuan akurasi atau accuracy untuk transaksi penjualan sebagai low. Jadi risiko pengendalian untuk transaksi penjualan terkait akurasi itu dinilai low. Dan tujuan kejadian atau occurrence sebagai moderat. Nah, ketika kebijakan dan prosedur pengendalian diyakini oleh auditor, telah dirancang dan ditetapkan secara efektif, auditor menilai bahwa risiko pengendalian atau control risk pada tingkat yang mencerminkan efektivitas relatif dari pengendalian tersebut. Nah, di sini untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang dapat mendukung pilihan tersebut, maka auditor harus melakukan pengujian pengendalian. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa ketika auditor meyakini bahwa risiko pengendalian untuk transaksi penjualan itu low, terkait dengan tujuan akurasi, dan untuk tujuan kejadian itu sebagai moderat, maka untuk membuktikannya auditor harus melakukan pengujian pengendalian yang tujuannya adalah meyakinkan efektivitas pengendalian internal. Jadi untuk mendukung pengujian pengendalian itu dilakukan untuk mendukung hasil penilaian tadi. Selanjutnya, pengujian pengendalian, baik manual atau otomatis, dapat mencakup prosedur berikut. Pertama, tanyakan kepada personel klien yang tepat. Bisa tanya jawab. Kemudian juga bisa dapat dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, pengamatan atau observasi aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian. Lalu bisa juga dengan mengulangi prosedur klien atau reperformance. Nah, jika Anda perhatikan, 3 prosedur pertama
yang saya sebut tadi, itu sama dengan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal. Ini sudah saya ulas di bab sebelumnya ya. Artinya apa? Bahwa prosedurnya sama. Pada tahap pengujian pengendali ini, kita menggunakan prosedur yang sama dengan ketika kita berusaha memperoleh pemahaman pengendali internal. Selanjutnya, ini masih terkait dengan pengujian pengendalian. Bukti yang diperlukan untuk test of control itu bergantung pada dua hal. Pertama, banyaknya bukti yang diperoleh saat pemahaman pengendali internal. Yang kedua, bergantung juga dengan rencana pengurangan risiko pengendalian. Jadi ketika auditor merasa bahwa atau menilai bahwa hasil pemahaman pengendalian internal itu mencukupi, maka dia bisa memutuskan untuk mengurangi pengujian pengendalian. Dan bukti tentang pengujian pengendalian ini juga bergantung pada seberapa besar auditor mau mengurangi risiko pengendalian. Anda tentu ingat bahwa auditor tentunya berharap risiko pengendaliannya rendah. Artinya pengendalian yang diterapkan oleh klien itu efektif. Kaitannya dengan apa? Tidak lain dengan bukti. Nah, dia kan harus mengusahakan bahwa audit yang dilaksanakan harus efisien, ya. Tidak makan waktu, sehingga pengumpulan buktinya kalau bisa seminimal mungkin, tetapi efektif. Itulah kenapa bahwa auditor pada tahap ini juga berharap sebenarnya kalau bisa sih risikonya minimal, risikonya rendah. Tapi keputusan untuk mengurangi risiko itu juga harus memiliki konsekuensi mengenai cakupan pengujian pengendaliannya. Lalu auditor dapat melakukan pengujian pengendalian internal secara terpisah dari semua pengujian lainnya. Artinya bisa dilakukan secara sendiri. Tetapi seringkali lebih efisien untuk melakukan pada saat yang bersamaan dengan pengujian substantif atas transaksi. Jadi sebagai contoh nih, auditor biasanya dapat menerapkan pengujian pengendalian yang melibatkan inspeksi dan pelaksanaan ulang atau performance terhadap transaksi yang sama yang diuji untuk salah satu moneter. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dilakukan pada saat yang bersamaan. Jadi ini kaitannya dengan menghemat waktu, efisien, tidak diulang-ulang untuk melakukan untuk memegang bukti yang sama. Jadi kan Pak, kalau Anda ingat kan pada hakikatnya auditor itu mengumpulkan bukti. Nah, bukti itu dikumpulkan untuk tujuan yang berbeda-beda. Kadang-kadang auditor juga memegang bukti yang sama. Maka ini daripada melakukan pengujian tersendiri begitu, toh nanti bukti yang dipegang sama, mendingan sekali ambil bukti, nanti auditor bisa melakukan beberapa hal yang berbeda. Nah, di sini yang dicontohkan adalah melakukan pengujian pengendalian, tapi sekaligus melakukan pengujian substantif. Ini yang dinamakan dengan dual purpose test. Ya. Melakukan dua jenis jenis pengujian sekaligus ya dengan bukti yang sama. Hemat waktu. Nah, ini ada tabel ini dari Aaron saya ambil yang mengilustrasikan jenis-jenis pengujian pengendalian. Ya. Dan pengujian pengendalian ini harus mempertimbangkan apa yang dinamakan dengan key controls. Di sini contohnya dari C1 sampai C11. Dan masing-masing pengendalian itu ada jenis test control-nya. Sebagai contoh ini, untuk C1, kredit
disetujui otomatis oleh komputer dengan membandingkan pada atau dengan kredit limit yang telah diotorisasi. Ini kontrolnya. Ya. Nah, tipikal pengujian pengendaliannya adalah menggunakan tes data atau data uji. Ya, saya sudah menjelaskan data uji di bab sebelumnya. Untuk menentukan apakah sistem komputer itu secara otomatis menyetujui transaksi ya, yang berada di bawah kredit limit dan menolak atau reject transaksi yang otorisasi transaksi yang di atas kredit limit. Ya. Ini pengujiannya. Jadi untuk membuktikan bahwa apakah kredit limit itu dipatuhi ya, dalam transaksi penjualan, maka auditor perlu menggunakan tes data. Anda tentu masih ingat tes data itu digunakan untuk melihat pengendalian aplikasi. Ya. Dan ini yang diuji contohnya adalah soal approve atau reject untuk transaksi. Maka auditor bisa menggunakan data dummy atau data buatan yang memasukkan angka yang kalau menurut kriteria itu bisa disetujui dan bisa ditolak. Jadi ketika misalnya masukkan angka yang seharusnya disetujui, misalnya batasnya adalah 10 juta. Ya. Kalau masukkan angka 9 juta, berarti ini harusnya disetujui. Tapi kalau masukkan angka di atas 10 juta, misalnya 11 juta, maka harusnya ditolak. Itu jenis pengujiannya. Nah, Anda bisa mendalami ini nanti ya dari buku Ernst itu sendiri. Ya, jenis-jenis pengujian, jenis-jenis pengendalian kunci, ya, dan bagaimana cara mengetesnya. Sambil contoh lain, misalnya di sini C8, bahwa sales transaction are internally verified. Artinya bahwa transaksi penjualan itu harus diverifikasi secara internal. Cara ngujinya gimana? Ya, di situ ditulis bahwa auditor harus menguji dokumen untuk buktikan adanya verifikasi internal dengan cara inspeksi. Gitu kira-kira. Nah, di sini ditunjukkan ya sebuah gambar yang menampilkan peran pengujian pengendalian ya untuk transaksi penjualan dan penagihan, siklus transaksi dan penagihan, siklus penjualan dan penagihan. Nah, terkait dengan test of control, Anda fokus di di gambar yang ada TOC, dan itu kebetulan ada di elis bagian atas, ya, audited by TOC. Maksudnya ini dilakukan pengujian pengendalian. Nah, di sini pengujian pengendalian itu berkaitan dengan transaksi penjualan. Ya, di sebelah kiri itu berasal dari sales, kemudian di kanan itu account receivable atau piutang. Nah, di sana ada pengujian pengendalian. Ya. Jadi bagaimana sales itu dikonversi dengan account receivable. Sebagai contoh tadi, kembali ke contoh sebelumnya bahwa persetujuan kredit itu dilakukan dengan mempertimbangkan batas limit ya kredit ya. Yang saya kasih contoh 10 juta. Jadi di sini juga nanti akan bisa menunjukkan ya apakah transaksi-transaksi yang dibahas 10 juta itu yang dilakukan saat kredit itu nyantol ada di account receivable. Ya. Nanti bisa dilakukan pengujian pengendalian. Hal yang sama bisa dilakukan konversi
atau penagihan nih dari piutang menjadi cash. Peralihan dari piutang menjadi cash. Sebagai contoh misalnya dicek apakah pengurangan piutang itu dicatat di dalam cash juga di akun tunai. Ya. Ini bisa dilakukan pengujian pengendalian. Sekarang yang kedua, kalau tadi kita bicara pengujian pengendalian, kita bicara pengujian substantif yang pertama ini, yaitu pengujian substantif atas transaksi, substantif tests of transactions. Pengujian substantif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah satu dolar atau rupiah, ya, disebut sebagai salah satu moneter, yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Nah, di sini auditor mengandalkan 3 jenis pengujian substantif. Tadi saya bilang ya, ada 3. Pengujian substantif atas transaksi, prosedur anti substantif, dan pengujian atas rincian saldo. Nah, sekarang kita bicara yang pertama, pengujian substantif atas transaksi. Nah, pengujian substantif atas transaksi itu digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit terkait transaksi telah dipenuhi untuk setiap kelas transaksi. Nah, 6 tujuan audit transaksi ini sebagai berikut. Pertama, keterjadian atau kejadian, occurrence. Maksudnya adalah bahwa transaksi yang tercatat itu memang ada, exist, bukan fiktif. Kemudian kelengkapan. Transaksi yang ada sudah dicatat. Ya, tidak ada yang kurang. Ketiga, akurasi. Transaksi yang dicatat dinyatakan dalam jumlah yang benar. Tidak salah entry, tidak salah input, tidak salah hitung. Lalu soal pengeposan dan peringkasan. Ya. Transaksi yang dicatat dengan benar disertakan dalam file induk dan diringkas dengan benar. Artinya transaksi yang terjadi itu setelah dicatat itu masuk di file induk tentang transaksi itu. Dan dari hasil catatan di file induk itu nanti akun penjualan misalnya itu diringkas dengan benar. Artinya apa? Diambil dari file induk, lalu kalau di total jumlah penjualannya itu memang benar, ya, tidak lebih tidak kurang, tepat seperti apa yang di file induk. Lalu klasifikasi, artinya bahwa transaksi yang termasuk dalam jurnal klien diklasifikasikan dengan benar. Misalnya penjualan secara tunai, penjualan secara kredit, ya, itu dipisah. Lalu terkait waktu, transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Ini soal cut off. Jadi Anda tentu ingat bahwa salah satu prinsip akuntansi adalah ada periodisasi. Periodisasi artinya laporan keuangan itu dibuat untuk 1 tahun. Ya. Kalau mulai kalendernya tanggal 1 Januari, itu berakhir tanggal 31 Desember. Jadi mengartikan bahwa transaksi penjualan yang terjadi di bulan Desember harus dicatat di bulan Desember. Tidak boleh di November atau di bulan sesudahnya, Januari tahun berikutnya. Tidak boleh. Nah, esensi dari pengujian substantif atas transaksi tadi itu memastikan bahwa keenam tujuan ini bisa disubstansiate, artinya bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, sekarang dengan visualisasi yang sama tadi, substantif tes terkait dengan transaksi itu disingkat dengan STOT. Nah, STOT ini bisa dilakukan pada saat yang bersamaan juga, ya, atau pada tahap yang sama. Jadi membuktikan bahwa transaksi penjualan itu diklasifikasikan atau dicatat atau diringkas tadi dengan benar. Nah, ini katanya dengan kebetulan ini contohnya adalah dengan accounts receivable.
Ya. Hal sama juga dilakukan ya, substantif test ya, untuk memastikan kebenaran konversi piutang menjadi kas. Nah, ini kebetulan yang saya maksud tadi dual purpose test adalah buktinya bisa sama yang diambil, tetapi satu bukti itu bisa digunakan untuk TOC dan STOT. Ini tadi yang dijelaskan bahwa untuk efisiensi, ya pengujian pengendalian itu bisa dilakukan bersama-sama dengan substantif test. Yang ketiga, ini prosedur analitis, ya, substantif atau substantif analytical procedures. Tentu Anda masih ingat bahwa prosedur analitis itu melibatkan perbandingan jumlah tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Nah, standar auditing mengharuskan perbandingan ini dilakukan selama perencanaan dan penyelesaian audit. Nah, di sini konteksnya kita menggunakan prosedur analitis untuk perencanaan. Jadi masih ingat ya bahwa kita sedang membahas tahapan akhir dari perencanaan. Prosedur analitis juga dapat dilakukan untuk mengaudit saldo akun. Dua tujuan terpenting dari prosedur analitis substantif dalam mengaudit saldo akun adalah untuk pertama, menunjukkan kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Kedua, memberikan bukti substantif. Anda tentu ingat diskusi kita di bab sebelumnya bahwa membanding-bandingkan angka itu bisa mengarahkan perhatian pada kemungkinan salah saji. Kalau misalnya terjadi fluktuasi yang luar biasa, ya, naik atau turun yang luar biasa. Jadi kemungkinan salah saji bisa terjadi ketika auditor menemukan itu. Nah, di sini pengujian prosedural itu juga bisa digunakan untuk memberikan bukti substantif, ya. Bukti yang bisa menunjukkan ada tidaknya salah saji terkait dengan saldo akunnya itu sendiri. Nah, kembali ke bagan sebelumnya, substantive analytical procedures itu dilakukan ya, baik untuk melihat transaksi maupun melihat saldo. Untuk transaksi itu dilakukan untuk membandingkan ending balance untuk sales-nya dan ending balance untuk balance-nya, untuk account receivable. Nah, terkait ending balance itu sendiri, auditor juga bisa melakukan prosedur substantif ya, baik ending balance untuk sales-nya, ya, saldo akhir untuk sales-nya atau penjualan, dan saldo akhir untuk account receivable. Ya. Di sini posisinya kapan kita bisa menggunakan substantif analytical procedures. Yang terakhir, ya, 3 pengujian yang dilakukan secara substantif itu adalah pengujian rincian saldo, tests of details of balances. Pengujian rincian saldo berfokus pada saldo buku besar akhir untuk akun neraca dan laporan laba rugi. Penekanan utama dalam sebagian besar pengujian rincian saldo adalah pada neraca. Ya. Saldo itu kan angka terakhir lah ya, angka posisi terakhir ya, setelah pertimbangan penambahan dan pengurangan, dan itu dicerminkan dalam neraca. Makanya ketika kita bicara mengenai pengujian rincian saldo, yang kita maksud sebenarnya adalah pengujian neraca, angka-angka dalam neraca. Nah, di sini pengujian rincian saldo itu contohnya adalah konfirmasi saldo pelanggan untuk piutang, kemudian pemeriksaan fisik persediaan, dan pemeriksaan laporan vendor untuk utang usaha. Misalnya di neraca itu tertulis bahwa
piutangnya 5 miliar, artinya dia mempunyai tagihan 5 miliar pada pelanggan. Maka untuk membuktikan kebenaran piutang itu, auditor bisa melakukan pengujian rincian saldo dengan cara konfirmasi. Itu tadi. Kalau untuk cek fisik kebersediaan, bisa dihitung, bisa inspeksi. Kalau pemeriksaan laporan vendor untuk utang usaha, bisa juga konfirmasi. Nah, oke. Nah, pengujian saldo akhir sangat penting ya, karena bukti biasanya diperoleh dari sumber yang independen dari klien. Maka tadi kalau kita konfirmasi itu sebenarnya bukti yang kita peroleh itu berasal dari pihak luar, ya, pelanggan, atau kalau utang kepada pemberi utang, kreditor. Nah, kenapa harus demikian? Ya karena kalau data dari pihak independen itu dianggap sebagai data yang kredibel, andal. Kalau tanya ke klien ya bisa jadi angkanya nggak benar. Sama seperti untuk transaksi, ya, pengujian auditor atas rincian saldo harus memenuhi semua tujuan audit terkait saldo untuk setiap akun transaksi yang signifikan. Nah, di sini ada 8. Kalau kita bicara neraca, maka tujuannya ada 8. Asersinya ada 8. Pertama, keberadaan. Ya, existence. Jumlah yang disertakan itu ada. Tadi saya contoh, kalau ada konfirmasi piutang pada pelanggan, itu tujuannya untuk memastikan bahwa memang piutang itu ada, bukan piutang fiktif. Kedua, kelengkapan. Jumlah yang ada sudah termasuk semua. Tidak ada yang tercecer. Tidak ada piutang yang tidak tercatat. Akurasi. Artinya jumlah yang disertakan dinyatakan pada jumlah yang benar. Tidak dikurangi dan tidak ditambah. Kalau si A, pelanggan A, mempunyai utang 1 juta, maka dalam buku pembantu piutang atau di daftar piutang harus tertulis juga 100.000 gitu. Itu akurasi. Lalu klasifikasi. Jumlah yang termasuk dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan benar. Misalnya kalau terkait klasifikasi, piutang lancar, piutang macet, dan sebagainya. Seperti contoh itu. Cut off. Artinya tanggal yang mendekati tanggal neraca dicatat pada periode yang tepat. Tadi saya beri contoh, kalau terkait dengan transaksi penjualan, ya, terjadi di 31 Desember, maka tetap harus catat 31 Desember. Tidak boleh di bulan berikutnya, Januari tahun berikutnya. Artinya kalau terkait dengan saldo ini, adalah bahwa jumlah piutang atau rincian piutang di daftar piutang itu memang berasal dari transaksi pada bulan Desember itu, maksimal 31 itu. Tidak boleh ada piutang yang terjadi bulan November atau bahkan bulan Desember, bulan Januari tahun berikutnya. Jadi harus tepat. Detail tie-in, maksudnya terkait dengan rincian dalam saldo akun sesuai dengan jumlah file induk terkait. Jumlah saldo akun terkait dan dalam buku besar. Artinya apa? Kalau ada rincian saldo, maka saldo itu harus bisa dilacak kebenarannya ke file induk sekalipun. Ya. Artinya ini angkanya nyambung. Jangan sampai di file induk dan di file di daftar piutang itu jumlahnya beda. Di delta itu artinya nyambung. Lalu ada juga tujuan audit atau asersinya adalah realizable value. Artinya aset dimasukkan pada jumlah yang diestimasi untuk direalisasi. Contoh tadi piutang. Kalau seandainya ada piutang-piutang tertentu yang memang tidak bisa ditagih, maka itu tidak dapat diklasifikasikan dalam daftar piutang lancar. Jadi realizable value itu meminta bahwa angka-angka yang disajikan neraca itu memang angka-angka yang memang bisa dicarikan. Jangan sampai yang macet dimunculkan di situ sebagai piutang lancar. Itu maksudnya. Dan terakhir, hak kewajiban. Aset harus dimiliki sebelum
dapat diterima untuk memasukkannya ke dalam laporan keuangan. Contoh lain misalnya terkait dengan barang, aset mobil contohnya. Mobil itu tidak boleh dilaporkan kalau belum lunas, gitu kan. Transaksinya belum selesai. Kira-kira itu. Artinya kalau transaksi selesai, lunas, ada STNK-nya, TPKB itu berarti haknya perusahaan. Hal yang sama juga terkait dengan kewajiban. Artinya kewajiban yang dicantumkan memang kewajiban yang sah, ya, yang memang sudah didukung oleh perjanjian. Itu adalah 8 tujuan audit terkait saldo. Nah, pada tahap ini auditor diminta untuk menguji rincian saldo benar tidak nih. Ya, maka perlu dilakukan pengujian rincian saldo, test of details of balances. Nah, kalau kita melihat bagan yang tadi, ya, maka test of details of balances itu dilakukan terkait dengan ending balance untuk sales dan account receivable. Ya, tepatnya di sini. Kan tadi ini berkaitan dengan saldo. Nah, di bawah itu juga ada kotak yang tadi saya nyatakan di depan bahwa TOC plus STOT plus SHP dan plus TDP itu sama dengan sufficient appropriate evidence. Artinya dengan melakukan itu semua, maka dapat dipastikan bahwa auditor dapat memperoleh bukti yang tepat dan cukup dan tepat. Ya. Ini penting ya sebelum auditor bisa menyatakan opini apa nanti. Ya. Jadi opini tidak boleh dinyatakan atau auditor tidak boleh, contohnya tidak boleh menyatakan opini WTP misalnya kalau buktinya tidak tepat dan tidak cukup. Ya. Maka untuk memastikan itu semua, ya tes-tes inilah, ya keempat jenis tes ini perlu dilakukan sebagai respon atas risiko salah satu material yang telah diidentifikasi di tahap sebelumnya.